Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, permisa Raja TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya selaku host Maulidia Rifna bersama Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, SAG MA PhD. Beliau adalah sosok narasumber yang sangat menginspirasi pada hari ini, apalagi di bidang pendidikan ya Bu ya. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan berbincang-bincang ini Bu mengenai menulis, mengasah skill menulis bersama Prof. Eka. Baik, sebelumnya Ibu juga telah menyelesaikan sebuah buku, buku populer dengan judul Berjuang untuk Seimbang. Mungkin teman-teman nanti yang berminat nih bisa langsung menjumpai Ibu Prof. Eka. Baik Ibu, langsung saja Ibu ya. Sebelumnya nih Bu, bagaimana sih cara kita memulai untuk menulis sebuah karya yang nantinya bisa menghasilkan sebuah karya yang menginspirasi banyak orang nih? Apa sih step by step yang harus kita lakukan? Silakan Ibu. Makasih Lydia dari Raja TV ya. Sebuah kebahagiaan bisa bertemu kembali, dan hari ini diskusi kita itu tentang sesuatu yang sebenarnya kalau kita konsisten terus-menerus melakukan pasti akan memberi manfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk yang lainnya. Karena menulis itu juga terapi ya. Ketika ada hal-hal yang kita pikirkan, kemudian kita tuliskan, itu akan menjadi sebuah terapi. Pada saat yang sama dia menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, kalau ditanya dari mana harus memulainya, ya kita kalau misalnya segala amal dan perbuatan itu kan mulainya dari niat. Ya, baik. Jadi segala sesuatu amal perbuatan itu pasti mulainya dari niat. Jadi kalau ditanya memulainya dari mana? Dari niat, dari sebuah keinginan yang kuat ya. Saya sendiri tidak pernah terpikir akhirnya bisa menyelesaikan sebuah buku populer ya, seperti ini. Tetapi yang saya ingat niat untuk menulis, menghasilkan sebuah karya yang tidak ilmiah seperti biasa itu kuat sekali ya. Jadi kayak menjadi sebuah challenge untuk saya sendiri, yang saya berikan untuk diri sendiri, kalau bisa menulis sesuatu yang ringan, yang bisa dibaca semua kalangan. Nah, pertanyaannya kemudian dari mana idenya gitu ya. Nah, idenya itu dari pengalaman, idenya itu dari keseharian, idenya itu dari bacaan, idenya itu bisa dari diskusi, dan dari mana saja sebenarnya. Tapi nanti kita kan tinggal memilih kira-kira apa yang kita itu punya passion ya di dalam bidang itu, punya kecintaan dalam bidang itu cara kita menyampaikan, cara kita melukiskan itu akan berbeda. Nah, misalnya dalam buku ini kan saya menulis tentang berjuang untuk seimbang, itu kan cerita seorang perempuan ya yang memiliki kegiatan kerja di luar rumah, kemudian memiliki keluarga ya, karena itu adalah sesuatu yang sangat berkaitan ya dengan kehidupan keseharian saya dan juga bidang pengetahuan yang saya geluti. Jadi energi yang mendorong ke arah sana itu lebih kuat. Jadi pilih sesuatu yang kita memiliki passion tentang itu, dan yang pasti memulainya dari niat yang kuat, tekad yang kuat, karena godaannya juga cukup banyak seperti itu kalau kita menulis. Baik, berarti harus dimulai dengan niat yang kuat teman-teman. Kalau nggak ada niat, nggak ada hasil yang baik teman-teman. Oke, baik. Berarti dari niat tadi bisa menghasilkan suatu karya yang sangat menginspirasi untuk banyak orang nih. Kalau dari buku ini sendiri Bu, ini Ibu mendapatkan inspirasinya dari mana Bu? Apakah tentunya dalam penyusunan ini berbagai proses perjuangan juga Bu ya, misalnya nggak dalam waktu yang
singkat. Singkat, Ya. ya, betul. Apakah dari Prof Eka sendiri nih ada rahasia tersendiri nih, tips-tipsnya dalam menulis? Mungkin yang nantinya bisa menginspirasi nih pemuda-pemuda yang lain. Ya, jadi kan tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Makanya tadi harus didukung oleh niat yang kuat, tekad yang kuat, semangat yang kuat untuk menyelesaikan itu ya. Karena kalau menurut saya sebagus apapun judul yang hanya jadi judul file di komputer atau laptop dan tidak pernah selesai itu tetap tidak baik ya. Yang baik itu adalah yang selesai, yang kemudian diterbitkan, yang kemudian dibagikan kepada yang lain. Jadi kalau misalnya bagi saya sendiri tantangannya juga cukup banyak ya, seperti yang saya katakan tadi. Karena pekerjaan menulis itu kan sesuatu yang diulang-ulang, ya, dibaca berkali-kali dan itu sangat membosankan kadang-kadang. Makanya kan ada tips ya, ada triks gitu ya. Namanya kondisi itu ya, writer's block, ketika kita sudah mentok, nggak tahu lagi mau nulis apa, satu kata pun nggak muncul sebagai inspirasi, maka yang harus kita lakukan adalah jeda dan lakukan sesuatu yang kita sukai, menyenangkan, nanti balik lagi dengan semangat yang baru seperti itu. Tapi kalau kita paksakan padahal kita sudah kelelahan, nah itu juga nggak akan maksimal ya. Kemudian ketika kita sudah mulai menulis, nah itu proses kita mulai mengetik-ngetik itu hadirkan semua pikiran, artinya fokus. Kalau kita menulis, tangan mengetik tapi pikiran tidak ke sana, itu barangkali pasti hasilnya tidak akan sama. Nah, kalau pengalaman saya dengan buku ini, karena isu dan judulnya, temanya sangat dekat, jadi itu semacam segala emosi, rasa, dan perasaan itu masuk gitu ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana memilih diksi, kata-kata yang tepat sehingga apa yang saya rasakan itu bisa juga tersampaikan, rasa dan perasaan itu kepada pembaca, sehingga dampak yang dirasakan oleh pembaca setelah membaca buku tersebut itu menjadi berbeda, seperti itu. Baik, prosesnya udah, kemudian tipsnya udah juga nih. Untuk strategi meningkatkan nih Bu, jiwa-jiwa yang jiwa-jiwa penulis, kemampuan menulis dan minat untuk menulis pemuda nih Bu, gimana? Ya, jadi kan ada yang sampai membuat sebuah gerakan ya. Kalau mengaji itu kan ada satu hari one day one juice ya. Nah, kalau menulis ada yang bilang one day one paragraph, seperti itu tadi. Satu hari satu paragraf, ya kan? Artinya kan kalau misalnya tekad yang kuat itu pasti melahirkan konsistensi ya. Terus menulis satu paragraf, ya kebayang tidak itu 1 bulan itu jadi berapa paragraf, kemudian 6 bulan jadi berapa paragraf, 1 tahun jadi berapa paragraf. Kalau inspirasi ya seperti tadi, bisa muncul dari mana saja, dari pengalaman kita pribadi, dari pengalaman orang lain, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar. Nah, semua itu bisa menjadi inspirasi gitu ya, termasuk pengalaman kita sendiri. Jadi untuk menjadi penulis tuh nggak usah jadi orang yang hebat dulu gitu kan, pengalaman-pengalaman sederhana yang kemudian kita bagi. Seorang ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya berjuang untuk bisa mendidik anaknya gitu misalnya kan, atau bagaimana dia dan suaminya sama-sama berbagi tugas ya dalam mendidik anak. Itu kan angle-angle yang bisa dipotret sebenarnya dari cerita-cerita keseharian. Jadi semua kita bisa menjadi penulis gitu ya, dan dengan menulis kita sebenarnya merekam peradaban gitu ya, walaupun itu hanya catatan harian. Gitu. Betul sekali, dari hal-hal yang sederhana tadi bisa menghasilkan suatu karya. Baik, pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, mungkin sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Kepada Ibu Prof Eka Srimulyani, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau kesimpulan dari perbincangan hari ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Lydia, sangat menarik sekali diskusi pada sore ini ya.
Dan kalau misalnya kita katakan menulis, ya, ada masyarakat-masyarakat tertentu itu yang memang memiliki tradisi menulis yang sangat kuat dari sisi sejarah, dan boleh dikatakan Aceh itu ya pada abad ke-18 mungkin juga diawali dari sejak abad ke-17 itu menghasilkan karya-karya para ulama yang sangat banyak. Tapi sayangnya kemudian tradisi ini kan tidak berlanjut. Barangkali generasi sekarang rajin juga menulis, tapi di status Facebook, caption, ya, caption, Instagram dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana menulis memiliki tujuan. Nggak apa-apa caption Instagram atau Facebook, tetapi kan ada sebuah tema, dan yang ditulis itu sesuatu yang serius. Suatu ketika jika dikumpulkan itu memberikan makna gitu ya, bukan hanya sekedar berbagi informasi yang mungkin juga basi nanti begitu. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Masalah kita nggak memiliki bakat kayaknya nggak juga sih, karena sesuatu yang dilatih ya, latihan itu akan menjadikan sebuah kegiatan itu keterampilan ya, menjadi keahlian seperti itu karena dibiasakan. Mudah-mudahan dengan semangat itu tadi ya, bahwa dari hal-hal yang sederhana pun kita bisa mendokumentasikan, itu kita bisa terus menuangkan ide pikiran ke dalam catatan-catatan kertas, dan itu lebih sehat. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa menulis dan membaca itu erat sekali. Kita menulis ketika kita banyak membaca. Itu akan lebih luas sekali tulisan kita. Oh itu kan ini misalnya kayak buku ini ya, tulisan buku populer, cerita keseharian, tetapi ketika kita coba kaitkan dengan bacaan-bacaan, dengan penelitian-penelitian, dengan pengetahuan-pengetahuan, itu akan jadi jauh lebih menarik. Jadi intinya sebenarnya gerakan literasi ya, membaca dan menulis, dan kemampuan memahami ya, yang itu barangkali menjadi modal penting dalam kehidupan. Mari menulis ya. Mudah-mudahan kita semua bisa membuktikan bahwa semua kita adalah penulis. Gitu Lydia. Mungkin terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin nih nanti setelah teman-teman menonton podcast ini, bisa kita gerakkan ya Bu, one day one paragraph. Karena segala sesuatu yang diawali oleh niat. Diawali oleh niat, yang tadinya menulis hanya dalam momen-momen yang sederhana bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu pada hari ini kesempatannya. Saya Maulidia Rifna selaku host Raja TV, mohon undur diri. Segala kesalahan kami minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.